rekan-rekan jurnalis dari berbagai media global yang telah hadir secara daring maupun luring di markas besar UEFA pada hari ini, Sabtu 13 Juni 2026. Hari ini UEFA menggelar konferensi pers resmi terkait hasil investigasi menyeluruh atas insiden fatal pada laga final Liga Champions UEFA 2022 di Stade de France, Paris yang mempertemukan Real Madrid dan Liverpool. Seperti yang kita ketahui, pertandingan tersebut sempat tertunda akibat kekacauan besar di pintu masuk stadion serta adanya indikasi manipulasi sistem tiket elektronik. Di meja utama telah hadir bersama kita Presiden UEFA Bapak Evan Satria, Ketua Komite Investigasi Bapak Febri Al-Rahman, serta Ahli Keamanan Cyber Independen Bapak Fikri Sabil. Agenda pertama adalah pernyataan resmi sekaligus permohonan maaf dari Presiden UEFA kepada Bapak Evan. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan media dan seluruh pecinta sepak bola di seluruh dunia. Hari ini saya berdiri di sini dengan rasa sesal dan tanggung jawab yang mendalam. Atas nama UEFA, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan seluruh kepada seluruh pihak yang telah dirugikan atas insiden ketika di Paris, terutama kepada para supporter Liverpool dan Real Madrid yang telah membeli tiket resmi namun harus mengalami traumatisme dan mental di gerbang stadion, kepada para pemain serta klub serta miliaran pemirsa layar kaca yang kenyamanannya terganggu karena keterlambatan kick out. Sepak bola seharusnya menjadi pesta yang aman, dan apa yang terjadi malam itu adalah sebuah kegagalan sistemik yang tidak boleh berulang kembali. Tepat 1 minggu yang lalu, saya telah membentuk komite investigasi khusus yang dipimpin oleh Bapak Febri serta menggandeng pakar IT eksternal untuk tuntas mengapa ribuan tiket palsu terdeteksi dan mengapa situs web resmi kami tidak dapat diakses secara normal pada malam virtual. Hari ini, komite telah merangkumnya sesuai data yang saya berikan. Selanjutnya, saya mempersilakan kepada Bapak Febri untuk memaparkan teknologi dan hasil investigasi secara transparan. Baik, terima kasih kepada Bapak Presiden Pak Satria Kita dan Bapak Fikri Sabil. Selamat malam teman-teman media semua. Sesuai dengan mandat penuh yang diberikan kepada komite kami telah melakukan audit forensik digital, pemeriksaan CCTV, serta wawancara intensif dengan otoritas setempat selama 7 hari terakhir. Adapun isi laporan kronologis lengkap, rinci, dan juga jelas mengenai peristiwa tersebut, yang dimana peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022, lokasi di Stadion Stade de France Saint-Denis, Paris, Prancis. Yang dimana kronologi peristiwa pada pukul 18.00 waktu Eropa atau 3 jam sebelum kick-off, gerbang stadion resmi dibuka untuk penonton. Adapun pintu masuk awalnya berjalan normal dan kondusif. Kemudian pada pukul 19.30 waktu Eropa atau 90 menit sebelum kick-off, terjadi lonjakan antrean yang tidak biasa di turnstile atau pintu utama pada sektor barat, selatan, dan utara. Adapun petugas keamanan mulai melaporkan bahwa mesin pemindai atau scanner berulang kali memunculkan indikasi invalid tiket atau tiket tidak valid pada kode QR yang dibawa oleh penonton. Kemudian pada pukul 20.00 atau waktu Eropa, sekitar 60 menit sebelum kick-off, situasi mulai tidak terkendali. Diketahui bahwa ribuan penonton memegang tiket elektronik
dengan format kode QR yang secara visual tampak sangat identik dengan tiket asli yang dikeluarkan oleh UEFA. Namun, ditolak oleh sistem validasi logam stadion dan terjadilah penumpukan massa di luar gerbang menyebabkan penyempitan jalan yang memicu kepanikan dan memaksa aparat keamanan menggunakan gas air mata demi mengendalikan situasi. Kemudian pada pukul 20:15 waktu Eropa, pada saat yang bersamaan, tim IT internal UEFA mendeteksi adanya aktivitas anomali pada peladen atau server. Tiba-tiba, situs web resmi UEFA mengalami defacement atau perubahan tampilan halaman buka. Halaman utama yang seharusnya menampilkan informasi pertandingan berubah menjadi halaman yang bermasalah yang mengarahkan pengguna ke tautan tujuan tiket elektronik gratis. Dari sinilah tiket elektronik palsu menyebar secara masif dalam hitungan menit ke ribuan gawai atau handphone penonton yang panik di luar. Kemudian pada pukul 20:45 waktu Eropa, yang mana bersama dengan waktu kick-off pertandingan, dikarenakan mendengar koridor stadion yang masih lumpuh dan ribuan supporter dengan tiket sah masih terjebak di luar akibat penyaringan tiket palsu. Kemudian UEFA mengambil keputusan darurat untuk menunda pertandingan selama 36 menit demi keselamatan publik. Pertandingan baru dapat dimulai pada pukul 21:22 waktu Eropa. Kemudian setelah koordinasi ketat untuk membuka beberapa gerbang secara manual dengan pengawasan proaktif. Kemudian berdasarkan data akhir validasi kami, terdeteksi lebih dari 2.800 tiket elektronik palsu yang sempat dicoba dipindai pada mesin stadion. Penyelidikan kami memastikan bahwa ini bukan sekedar permasalahan cetak konvensional, melainkan akibat dari gangguan sistem digital berskala besar. Detail teknis mengenai bagaimana sistem kami dimanipulasi akan dijelaskan oleh ahli keamanan IT kami, yaitu Bapak Fikri Salim. Baik, terima kasih kepada Bapak Fikri. Selamat malam rekan-rekan media. Selaku tim analisis cyber independen, kami telah melakukan analisis forensik digital terhadap blok server dan infrastruktur jaringan UEFA yang digunakan pada malam final tersebut. Berdasarkan bukti-bukti digital yang kami kumpulkan, kami mengidentifikasi bahwa jenis ancaman cyber utama dan menjadi akar dari seluruh kekacauan ini adalah unauthorized access atau akses jasa. Saya ingin menegaskan bahwa dampak-dampak kejutan yang terlihat di permukaan seperti web investment pada situs resmi UEFA, penyebaran tiket elektronik palsu secara masif, hingga penipuan yang merugikan ribuan penonton. Tidak akan mungkin terjadi jika peretas tidak berhasil mendapat akses yang sah. Saat ini, terlebih dahulu ke dalam server administrasi utama kami. Mekanisme serangan berjalan dalam beberapa tahapan krusial. Yang pertama, penembusan benteng pertahanan. Peretas mengeksploitasi celah keamanan, bisa berupa kredensial via phishing, tingkat tinggi pada akun sah, atau eksploitasi kerentanan server yang belum ditambah. Melalui jaringan ini, mereka menyusup tanpa izin. Yang kedua, kendali penuh sistem. Begitu unauthorized access ini berhasil didapatkan, peretas secara otomatis memegang hak akses administrator atau root akses. Dengan kendali penuh ini, mereka dengan mudah mengubah tampilan situs web atau defacement. Ketiga, manipulasi database tiket. Yang paling krusial, peretas menyuntikkan algoritma kriptografik generator kode ke dalam sistem
Ticketing UEFA. Hal inilah yang membuat tiket elektronik palsu yang mereka sebarkan ke publik memiliki struktur kode yang seolah-olah sah ketika dibaca oleh sebagian sistem pemilih, sehingga menciptakan kebingungan massal pada sistem validasi di stadion. Kesimpulannya, tanpa adanya keberhasilan menembus pertahanan sistem atau intelligent access di fase awal ini, seluruh skenario ancaman lainnya tidak akan bisa dieksekusi oleh otoritas. Ini adalah serangan yang sangat terencana yang menyasar dan sistem distribusi digital di Eropa. Baik, segitu penjelasan dari kami sebagai tim IT. Terima kasih kepada Bapak Fikri Sabir atas penjelasan yang sangat komprehensif mengenai aspek keamanan cyber dalam kasus ini. Sekarang kami membuka sesi tanya jawab bagi rekan-rekan media yang ingin memperdalam informasi ini. Silakan sebutkan nama dan asal media Anda. Kami batasi untuk 3 pertanyaan pada sesi ini. Baik, perkenalkan saya berasal dari media Kertas. Saya adalah salah satu teman-teman yang tidak dapat masuk stadion karena tiket saya dianggap tidak valid. Siapa saja yang dirugikan dalam kasus ini? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Alexander. Yang dirugikan pertama tentunya para penonton adalah mengeluarkan biaya untuk membeli tiket. Selain itu, penyelenggara juga mengalami kerugian dari reputasi. Petugas stadion menghadapi kekacauan dan sponsor acara ikut terkena dampak. Pertanyaannya, tanggapan Anda? Terima kasih atas masukannya. Saya dari media CNN, nama saya Wilbers. Saya ingin menanya, apa dampak terbesar dari insiden ini? Baik, Wilbers ya. Wilbers dari CNN. Dampak terbesar dari insiden ini sama seperti jawaban dari Bapak Fikri Sabir, yang tentunya yang dirugikan pastinya ribuan penonton yang gagal masuk stadion akibat tiket yang bermasalah. Kemudian terjadi antrian panjang, pertandingan yang tertunda, serta menurunnya kepercayaan dan kredibilitas masyarakat terhadap UEFA sebagai pintu dari organisasi sepak bola di Eropa. Selain itu, penyelenggara harus mengeluarkan biaya tambahan untuk investigasi dan perbaikan dari sistem itu sendiri mengenai etiket. Pada jawaban saya, Terima kasih atas jawabannya. Baik, saya ingin bertanya. Saya Destilana dari media CNN, Channel News Asia. Apa langkah yang akan dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang? baik, saya akan menjawab pertanyaan. Langkah yang akan kami lakukan itu, kami akan memperkuat keamanan sistem tiket, meningkatkan verifikasi QR code, menerapkan autentifikasi berlapis pada sistem administrator, serta melakukan audit keamanan secara berkala. Gimana dengan jawabannya, Bu Rizka? Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dari rekan-rekan media. Sebagai penutup dari rangkaian konferensi pers hari ini, saya kembalikan kepada Presiden UEFA, Bapak Epat, untuk memberikan closing statement. Terima kasih. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan kembali bahwa UEFA menerima seluruh hasil investigasi ini dengan penuh evaluasi diri. Kami tidak akan lari dari tanggung jawab. Mulai besok, kami akan mereformasi total seluruh sistem keamanan cyber, memperketat akses administrator dengan sistem multifaktor authentication berlapis, dan berkomunikasi dengan kepolisian internasional atau Interpol untuk memburu pelaku di balik unauthorized access ini. Kami juga berkomitmen untuk menyelesaikan proses kompensasi bagi para supporter yang memiliki tiket resmi namun gagal memasuki stadion. Sepak bola adalah milik supporter dan kami memastikan keamanan mereka adalah prioritas nomor 1. Terima kasih. Terima kasih Bapak Presiden Epan, rekan-rekan pers yang kami hormati. Dengan demikian berakhir sudah konferensi pers resmi UEFA pada hari ini.
Mari kita kawal bersama proses pembenahan ini demi ekosistem sepak bola yang lebih aman dan terpercaya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Shanti Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan, selamat malam dan sampai jumpa.